Nah, di sini saya tegaskan ya Bapak Ibu, memanfaatkan anak untuk mendapatkan keuntungan baik materi maupun non materi merupakan tindakan eksploitasi. Nah, Pak niku eksploitasi. Nah, kan tadi saya sudah jelaskan, eksploitasi itulah pemerasan atau perbudakan. Kita tenaga ataupun kita suruh orang, kita suruh anak itu merupakan eksploitasi. Maksudnya ya kekerasan fisik maupun non fisik. Oh, dari mana Pak? Belakang ya? Oh, oke. Kenapa? Kita simak gambar ini ya. Nah, ini jenis-jenis unsur eksploitasi. Ada keuntungan materi dan non materi atau bukan materi. Nah, di sini maaf ini penjelasannya dari gambar ini kok agak saru, jadi yang lain saja ya. Nah, memperkerjakan anak. Jadi menyuruh anak secara terus-menerus atau disuruh ngamen itu loh. Terus disuruh cara Jawane dipeksa tanpa kemauan anak, namanya itu eksploitasi. Nah, yang non materi ya atau bukan materi, contohnya, nah di sini memanfaatkan anak mendapatkan status sosial dan kedudukan yang lebih tinggi. Jadi nunut kamukten, istilahnya gitu ya. Nah, maksudnya ya ini bahasa Indonesianya yang memanfaatkan anak mendapatkan status sosial dan kedudukan yang lebih tinggi. Contohnya, anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang lebih kaya atau berpangkat, gitu loh. Jadi kita dijodohkan, gitu. Jadi tidak sesuai kemauannya anak. Jadi cinta sejatinya itu tidak diketemukan, tapi dipaksa oleh orang tuanya. Jadi asalnya kan tidak cinta, terus dipaksa karena ingin mencapai kedudukan yang lebih tinggi orang tuanya itu. Yunah bisa dijodohne apa pripun, Bu? Enggak, Yunah. Dijodohne, Pak. Nggih. Terus pripun niku? Dijodohne niku Mboten dhisik, Pak. oh, jadi ya yang jelas ya enggak apa-apa kalau terdidik kan harus tanggung jawab. Nggih. Gitu. Dan Itu termasuk eksploitasi materi apa bukan materi, Pak? Ya enggak apa-apa lah, direndeng sedikit sebagai pemanasan. Apa itu ice break gitu ya. Enggak apa-apa. Di sini santai saja sambil guyon. Pelemasan. Jadi kita itu senam pelemasan seperti yang saya di awal tadi loh. Tangannya diangkat, coba diangkat. Kalau memang keju diangkat. Ya, terus ngotot. Terus angkat, tarik nafas. Sambil turunkan, buang lewat mulut. Sudah kan? Sudah kan? Sudah ya. Terus, nah di sini sudah jelaskan yang saya jelaskan di gambar tadi, baik kekerasan atau eksploitasi dalam bentuk materi atau bukan materi ya. Niku wau mboten pundi, Pak, sing jare mboten dhisik. Kan unsure mboten orang tuane anu to, maksudnya mboten orang tuane. Nah, ini sebentar ya. Setelah ini saya akan menunjuk salah satu KPM di sini, ibu-ibu atau bapak-bapak, untuk memberikan contoh contoh eksploitasi yang untuk memanfaatkan anak. Siapa yang bisa contohnya? Saya. Ya. Ketika sudah remaja terus diperbudak misalnya itu pengalaman Anda sendiri atau tetangga dari lingkungan gitu. Ya. Jadi setelah remaja itu terus orang tuanya nggak bisa, larinya itu ke itu mencari yang instan seperti yang didatangi germo atau gitu loh, Pak. Nggak bisa Pak ya? Di bacuran. Jadi iya. Itu kan materi non materi. Ya materi Pak. Tapi kan buatan dipaksa saking bapak ya, Pak. Tapi mau dia.
ya keinginan anaknya sendiri gara-gara kebutuhan di keluarganya sudah memprihatinkan. Oh gitu, jadi untuk pekerjaan sendiri ya, karena terpaksa. Nah itu nanti tugas contohnya tugas dinas sosial, kita panggil anak itu. Mungkin kalau kategorinya saya tidak bisa menyebutkan, kan itu untuk eksploitasi itu dari faktor orang tua menyuruh anaknya. Tapi kalau keikhlasan anaknya itu ya tidak namanya eksploitasi. Tapi kalau itu kan yang salah kan anaknya. Meskipun demi orang tuanya, tetapi itu perbuatan yang salah. Atau kalau kita agamanya Islam kan itu melanggar, jelas melanggar. Karena menjual diri. Ya benar karena terpaksa, tapi itu nanti tugas pemerintah lah. Kita kalau Bapak mempunyai dulur keluarga RT atau itu bisa melaporkan di dinas sosial sana. Nanti kita bisa menyelesaikan. Kalau bisa anak itu diberi pekerjaan yang lebih halal lagi, kan itu insya Allah amit ya, haram gitu ya pekerjaan itu. Jadi insya Allah itu tidak baik. Kalau untuk mengklasifikasikan eksploitasi orang tua terhadap anak saya tidak bisa, karena itu kan kemauan anak sendiri. Jadi kalau berarti eksploitasi dari luar, Pak? ya iya, eksploitasi dirinya sendiri. Jadi tidak dari faktor orang tua menyuruh anaknya gitu ya. Ada lagi contohnya? Lek dijodohne niku Pak. Nah itu apa jenenge eksploitasi non materi, kan tidak menghasilkan uang gitu. Jadi dijodohkan, dipaksa. Ya iya, maksudnya kan tidak dipaksa, itu namanya eksploitasi non materi karena dipaksa orang tuanya untuk menikah. Itu kan sudah dijelaskan ada di gambar sini tadi, Bapak. Lek tergambar kan bapaknya bukan Pak. Nah iya, sami-sami. Ya tapi kan apa anaknya tidak mau, maksudnya tidak cinta yang dijodohkan itu. Apa cinta? Nah kalau tidak cinta itu namanya eksploitasi. Tapi kalau sama-sama cinta, namanya itu bukan eksploitasi. Begitu ya? Jelas? Dipaksa eksploitasi. Kalau tidak benar sama-sama cinta, ya itu tuh tidak eksploitasi. Ada lagi contohnya yang real saja eksploitasi. Yang kedua ini tidak masuk eksploitasi orang tua terhadap anak. Ya lari dijak badan asal sangu pun nang kono oleh sangu. Nah itu kan kemungkinan, belum tentu dapat sangu. Itu cuma apa itu trik orang tua mungkin untuk mengajaknya biar mau ke sana. Lah diiming-imingi apa? Sangu gitu loh, Bapak. Jadi itu iming-iming orang tua terhadap anak agar mau diajak badan gitu. Contohnya yang spesifik. Anaknya konyoan coba nang sawah sampai akhirnya tidak sekolah. Nah betul sekali, ya benar. Itu apa niat orang tua itu biar apa itu anak itu membantu, tetapi itu jenis eksploitasi. Kenapa? Sampai tidak sekolah. Itu kan hak anak untuk bersekolah, itu punya hak. Jadi kita sebagai orang tua, kalau memang haknya itu anak sudah terpenuhi, nggak apa-apa kita kongkon-kongkon atau kita suruh itu membantu membantu orang tua ke sawah, membantu ibu-ibu ke sawah, nggak apa-apa. Yang jelas haknya itu jangan sampai terenggut gitu ya. Paham ya? Nah betul sekali contohnya. Pas dina minggu ngoten mboten napa-napa. Mboten napa-napa, yang jelas kalau anak itu mau terus tidak ada PR atau apa itu bisa saja. Ya selanjutnya. Mboten diajari. Nggih, betul sekali, Pak. Keterampilan. Selanjutnya kita dalamkan ya materinya. Untuk kita lihat gambar gambarnya mana ya, saya lihat dulu ya. Cat 5. Maaf ya, ini komputernya agak error ini, sulit sekali. Nah di sini rangkuman dari penjelasan saya dan ibu-ibu tadi ada di sini. Jadi kita tadi mencoba untuk apa sih eksploitasi orang tua terhadap anak itu. Kan kita cuma gambaran secara pengetahuan kita. Jadi intinya benar, tapi yang
kita lihat, kita baca ya di sini. Nah, mungkin dari Ibu Winda bisa membacakan eksploitasi itu apa? Silakan dibaca. Real maupun materi. Itu ya Pak. Nggih. Kesane sing boten saged maos niku saged jelas ngoten nggih. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun imaterial. Nah, itu dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Mungkin sudah jelas ya dari tadi, intinya itu eksploitasi adalah pemanfaatan anak. Nah, di sini ada contoh-contoh eksploitasi. Monggo untuk Bapak yang sebelah sini mungkin bisa dijelaskan, monggo. Pemanfaatan tubuh anak itu. Pemanfaatan tubuh anak yang dilacurkan, pornografi anak. Oh ya sudah Pak. Kalau memang belum lancar membaca ya ngomong saja ke saya, tidak apa-apa. Nah, saya jelaskan ya di sini. Pemanfaatan tubuh anak. Di sini yang pertama anak yang dilacurkan, yang kedua pornografi anak, yang ketiga anak yang mengalami kecacatan atau bayi yang digunakan untuk memancing rasa iba. Jadi kalau di kota-kota itu kan ada, maksudnya kita anak itu disuruh ngamen, terus tangannya dibuntel, biar merasa iba orang-orang yang mengasihi gitu. Jadi itu namanya eksploitasi ya. Nah, di sini ada yang kedua pemanfaatan tenaga. Contohnya memecah batu, terus mengupas kerang, memungut sampah, menyelam untuk ambil batu atau mutiara. Contohnya ya yang seperti tadi lah. Terus pemanfaatan kepolosan dan keluguan anak. Di sini perkawinan anak pada usia sebelum 18 tahun. Nah, ya itu termasuk lah. Terus anak dijual untuk bayar hutang seperti itu. Jadi miris kalau lihat konten-konten seperti ini atau contoh-contoh seperti ini. Saya itu hati saya itu duk gitu ya, sakit kalau melihat ini. Simpati. Iya. Empati memang iya Pak, betul sekali. Sudah jelas ya sampai sini? Ya. Nah, kalau sudah jelas di sini kita simpulkan ya. Semua eksploitasi itu berarti pemanfaatan anak. Contohnya ya tadi dalam contohnya untuk dimanfaatkan sebagai alat untuk mengamen itu tangannya itu, untuk merasa iba itu. Terus kemudian apa tadi? Ada yang tahu apa saja tadi? Nah, dijodohkan apa itu belum berusia 18 tahun. Jadi itu namanya eksploitasi anak. Nah, yang dengan tujuan untuk kepentingan sosial dan ekonomi orang tua, ya jelas. Dan keuntungan lain lah yang tidak dibenarkan oleh undang-undang dan Pancasila. Ya benar, Pancasila dan hukum gitu ya. Mungkin sampai sini ada yang kurang jelas? Ya, alhamdulillah. Cukup sekian ya penjelasan saya. Nanti bisa diteruskan lagi lain waktu ya.